Nabi Muhammad SAW merupakan salah satu nabi yang dikaruniai beberapa mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu mukjizat yang dikaruniai kepadanya adalah membelah bulan menjadi dua, sebagaimana yang dikisahkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang artinya sesungguhnya ahli Mekah pernah meminta kepada Rasulullah SAW supaya memperlihatkan satu tanda bukti kepada mereka. Kemudian beliau memperlihatkan bulan yang terbelah dua hingga Gunung Hiro dapat mereka lihat di antara kedua belahannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, maka dari itu pada pembahasan kali ini kita akan membahas bagaimana kisah terjadinya mukjizat Nabi Muhammad SAW saat membelah bulan dan kisah di balik hal tersebut terjadi. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Semua mukjizat datangnya dari Allah. Makhluk tidak mampu menciptakannya karena mukjizat murni pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat sendiri adalah salah satu kejadian luar biasa yang sekaligus menjadi bukti keabsahan risalah yang mereka sampaikan kepada umat yang diberikan kepada Rasul. Dan contoh salah satunya adalah salah satu mukjizat yang terjadi oleh Nabi Muhammad SAW, yang mana mukjizat untuk membelah bulan. Nah, dalam hal ini sebagian orang mungkin belum mengetahui hal ini, yaitu bulan pernah terbelah di zaman Nabi SAW. Di antara mukjizat luar biasa Nabi Muhammad SAW yang terjadi pada bulan Sya'ban dan dikenang sepanjang zaman adalah peristiwa terbelahnya bulan. Peristiwa ini diketahui terjadi pada bulan Sya'ban. Kejadian ini telah diceritakan dalam Al-Quran dan dalam berbagai banyak hadis. Kejadian ini pula adalah di antara tanda datangnya kiamat, yang mana Allah Ta'ala berfirman yang artinya telah dekat datangnya hari kiamat dan telah terbelah bulan. Quran Surat Al-Qamar ayat 1. Selain itu terdapat hadis juga yang menyebutkan hal ini, sebagaimana yang disebut dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Mas'ud. Beliau berkata, bulan terbelah menjadi dua bagian pada masa Rasulullah SAW. Satu belahan terdapat di atas gunung dan belahan lainnya berada di bawah gunung. Lalu Rasulullah SAW bersabda, saksikanlah. Hadis riwayat Bukhari. Nah, untuk kisah terbelahnya bulan oleh Nabi Muhammad SAW. Peristiwa terbelahnya bulan adalah di antara mukjizat Rasulullah SAW. Mukjizat ini adalah jawaban atas tantangan orang-orang kafir Quraisy. Lalu bagaimana peristiwa ini bisa terjadi? Berikut kisahnya. Rasulullah SAW adalah seorang yang sangat menginginkan agar kaumnya mendapatkan hidayah. Beliau juga adalah orang yang paling semangat agar mereka selamat dari azab Allah. Walaupun sebenarnya beliau tahu kisah umat-umat terdahulu bagaimana para rasul didustakan dan bagaimana akhir dari orang-orang yang mendustakan peringatan para rasul-rasul tersebut. Kemudian untuk kisah di balik terbelahnya bulan oleh Nabi Muhammad SAW, yang mana dalam hadis dijelaskan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, orang-orang Quraisy berkata kepada Nabi SAW, mintalah pada Rabbmu agar menjadikan bukit Safa emas untuk kami. Pasti kami beriman kepadamu. Nabi berkata dengan kalimat tanya, kami akan lakukan itu? Iya, jawab mereka. Nabi pun berdoa. Kemudian Jibril menemui beliau dan berkata, sesungguhnya Rabbmu Azza wa Jalla mengirim salam untukmu dan berfirman, kalau kau mau Safa akan menjadi emas untuk mereka, siapa yang kufur setelah itu? Aku akan mengazabnya dengan suatu azab yang tidak pernah ditimpakan pada seorang pun di alam semesta ini. Tapi jika engkau mau, aku bukakan pintu taubat dan rahmat untuk mereka. Nabi menjawab, aku lebih memilih pintu taubat dan rahmat. Hadis sahih, hadis riwayat Ahmad. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa pintu maaf Allah dan rahmatnya jauh lebih bernilai dibandingkan gunung emas. Hakikat keduanya lebih agung dari emas walau sebesar gunung. Meskipun manusia lebih suka pada apa yang tidak mereka miliki, yaitu gunung emas, dibanding kenikmatan besar yang tersedia untuk mereka. Pelajaran lainnya adalah di antara metode yang digunakan ahlul batil dalam mendebat adalah meminta perkara-perkara ajaib semisalnya mukjizat. Nah, tujuannya bukan untuk merenungkan kemudian beriman, bukan pula membuat tenang hati mereka dengan kebenaran. Mereka hanya ingin menghalangi manusia dari jalan Allah. Mereka hanya ingin mendebat saja. Dan Rasulullah SAW telah mendatangkan sebuah mukjizat yang besar dan kekal untuk mereka. Sebuah mukjizat yang dinalar oleh orang-orang Arab sebagai sesuatu yang hebat dan juga istimewa, yaitu Al-Quran. Bahkan Allah tantang mereka dengan firman-Nya yang artinya, katakanlah sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lainnya. Quran Surat Al-Isra ayat 88.
Selain itu, bahkan Allah tantang dengan suatu yang lebih ringan, sebagaimana dalam surat Hud, yang artinya bahkan mereka mengatakan, Muhammad telah membuat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian, maka datangkanlah 10 surat-surat yang dibuat-buat yang menyamainya, dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup memanggilnya selain Allah, jika kamu memang orang-orang yang benar. Quran Surat Hud ayat 13. Dan juga firman-Nya yang lain dijelaskan, yang artinya, atau patutkah mereka mengatakan Muhammad membuat-buatnya? Kemudian katakanlah, kalau benar yang kamu katakan itu, maka cobalah datangkan sebuah surat seumpamanya, dan panggillah siapa-siapa yang dapat kamu panggil untuk membuatnya selain Allah, jika kamu orang yang benar. Quran Surat Yunus ayat 38. Orang-orang Quraisy tidak mampu menjawab tantangan ini, walaupun hanya dengan satu kali percobaan. Nah, mereka tidak mampu menjawab tantangan Al-Quran tersebut. Mereka sadar mereka lemah dan tidak kuasa menjawab tantangan Al-Quran, tapi mereka masih saja menantang dengan tantangan yang lainnya. Tujuannya adalah debat kusir dan cari-cari alasan saja. Dan demikianlah kaum muslimin, kalau Al-Quran tak mampu membuat kita sadar, maka mukjizat terbelahnya bulan, gunung menjadi emas, dan lain-lainnya, seandainya ada, juga tidak akan mampu membuat kita sadar juga. Lalu, untuk kejadian terbelahnya bulan. Nah, setelah itu, para kaum Quraisy pun kembali meminta kepada Rasulullah SAW. Mereka meminta agar bulan dibelah. Mendengar tantangan itu agar bisa membuat kaum Quraisy beriman, Rasulullah SAW pun berdiri, kemudian mengarahkan tangannya ke bulan. Bulan pun kemudian terbelah dua, satu bagian di atas gunung dan bagian lainnya di gunung yang lain. Dan hal ini diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang artinya penduduk Mekah meminta Rasulullah SAW agar mendatangkan mukjizat. Beliau perlihatkan pada mereka terbelahnya bulan. Hadis riwayat Bukhari. Nah, dalam riwayat lain juga dikatakan dari Anas, ia berkata, beliau perlihatkan kepadanya mereka bulan terbelah sampai mereka melihat hiro atau nama tempat di antara keduanya. Hadis riwayat Bukhari. Nah, dalam riwayat lainnya lagi dijelaskan bahwa yang artinya terbelah dua, satu belahan di atas gunung, belahan lainnya di sisi yang berbeda. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab tafsir surat Al-Qamar. Dan masih dari riwayat hadis yang lainnya lagi, diriwayatkan juga dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, bulan terbelah menjadi dua bagian di masa Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda, saksikanlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, peristiwa ini terjadi dua kali, bukan sekali saja. Hal ini berdasarkan riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, dua kali beliau perlihatkan bulan terbelah. Hadis riwayat Muslim. Nah, dari hal ini, yang mana peristiwa pertamanya terjadi di Mina, yaitu seperti yang diriwayatkan dari ucapan Anas, yang artinya bulan terbelah saat itu kami bersama Nabi SAW di Mina. Hadis riwayat Bukhari. Dan kemudian pada kejadian kedua terjadi di Mekah, yaitu sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bulan terbelah di Mekah. Hadis riwayat Bukhari. Nah, meskipun peristiwa besar ini terjadi dua kali, para pendusta itu berkata kepada Muhammad, Muhammad telah menyihir kalian. Dan hal ini pun dijelaskan juga dalam hadis, yaitu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, orang-orang Mekah meminta Nabi SAW untuk mendatangkan sebuah mukjizat. Bulan pun terbelah dua kali di Mekah. Turunlah firman Allah, yang artinya telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan, sampai firman-Nya, ini adalah sihir yang terus-menerus. Quran Surat Al-Qamar ayat 1-2. Hadis riwayat Tirmidzi dalam kitab tafsir Al-Quran, dan hadis ini sahih. Selain itu, tentang hal ini dijelaskan dari riwayat lain. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, aku melihat bulan terbelah menjadi dua bagian sebanyak dua kali. Peristiwa ini terjadi di Mekah sebelum hijrahnya Nabi SAW, yaitu satu potongan di atas gunung Abu Kubais dan potongan lainnya di atas Aswaida. Mereka berkata, bulan telah disihir. Turunlah firman-Nya, telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan. Hadis riwayat Al-Hakim dan hadis sahih. Nah, dari kejadian ini, mereka para kaum kafir Quraisy yang menantang Rasulullah terus mencari-cari alasan untuk mendustakan mukjizat yang telah terjadi ini. Sampai-sampai mereka bertanya pada orang-orang yang baru datang dari safarnya, dengan sangkaan kalau seandainya ini sihir, maka sihir itu tidak punya pengaruh pada orang-orang yang berada di luar Mekah yang sedang bersafar. Nah, para musafir ini menjawab pertanyaan para kafir Quraisy tentang terbelahnya bulan, bahwa mereka melihat bulan terbelah pada malam dan waktu yang sama saat mereka melihatnya terbelah. Mendengar jawaban tersebut, mereka kaum kafir malah berseloroh atau mengeles menganggap bahwa
Ini adalah sihir yang terus-menerus, yang mana ini menunjukkan memang sejak awal niat mereka para kaum kafir Quraisy bukan untuk membenarkan dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya ingin mendebat dan menghalangi manusia dari kebenaran, yaitu dengan mendebat Nabi Muhammad SAW. Dan hal ini dijelaskan dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia berkata, bulan terbelah di masa Rasulullah SAW, orang-orang Quraisy berkata, ini adalah sihirnya Ibnu Abi Kabsyah, yang mana mereka menggelari Rasulullah dengan sebutan demikian. Kata mereka, tunggulah kedatangan orang-orang yang bersafar, karena Muhammad tidak akan mampu menyihir semua orang. Kemudian datanglah orang-orang dari Safar. Mereka malah mengatakan seperti itu, yang mana sebenarnya bulan terbelah dua. Hadis riwayat Abu Daud, dan hadis ini sahih. Selain itu diriwayatkan juga dari Abdullah bin Mas'ud. Ia berkata, bulan terbelah di Mekah hingga menjadi dua bagian. Orang-orang kafir mereka berkata, ini adalah sihir. Ibnu Abi Kabsyah, yaitu Nabi Muhammad SAW, menyihir kalian. Tunggulah orang-orang yang bersafar tiba. Kalau mereka melihat seperti apa yang kalian lihat, maka Muhammad benar. Kalau mereka tidak melihat apa yang kalian lihat, maka Muhammad telah menyihir kalian. Mereka bertanya pada para musafir yang datang dari berbagai penjuru. Kata mereka, kami melihatnya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Kemudian setelah itu, setelah bertanya pada orang yang bersafar bahwa bulan telah terbelah, orang-orang musyrikin tersebut masih belum menyerah. Orang musyrikin tersebut kembali mengajukan permintaan bodoh kepada Rasulullah SAW, sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran, yang artinya, dan mereka berkata, kami sekali-kali tidak percaya kepadamu hingga kamu memancarkan mata air dan bumi untuk kami, atau kamu mempunyai sebuah kebun korma dan anggur, lalu kamu alirkan sungai-sungai di celah kebun yang deras alirannya, atau kamu jatuhkan langit berkeping-keping di atas kami sebagaimana kamu katakan, atau kamu datangkan Allah dan malaikat-malaikat berhadapan muka dengan kami, atau kamu mempunyai sebuah rumah dari emas, atau kamu naik ke langit, dan kami sekali-kali tidak akan mempercayai kenaikanmu itu hingga kamu turunkan atas kami sebuah kitab yang kami baca. Lalu Muhammad Rasulullah SAW menjawab, Maha suci Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi rasul? Quran Surat Al-Isra ayat 90-93. Nah, semua permintaan yang mereka ajukan tersebut lebih rendah keadaannya dibandingkan keajaiban Al-Quran. Permintaan mereka itu hanya mencari-cari alasan saja, hanyalah penolakan dan kekalahan argumen. Dan bahkan dari hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyifati mereka dalam firman-Nya, yang artinya, dan jika seandainya kami membukakan kepada mereka salah satu dari pintu-pintu langit, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya, tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang-orang yang kena sihir. Quran Surat Al-Hijr ayat 14-15. Nah, selain itu, dengan demikian juga firman-Nya yang lain menjelaskan hal ini, yang artinya, mereka bersumpah dengan nama Allah dengan segala kesungguhan, bahwa sungguh jika datang kepada mereka sesuatu mukjizat, pastilah mereka beriman kepadanya. Dan katakanlah, sesungguhnya mukjizat-mukjizat itu hanyalah berada di sisi Allah. Dan apakah yang memberitahukan kepadamu bahwa apabila mukjizat datang, mereka tidak akan beriman? Dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka. Mereka belum pernah beriman kepadanya, yaitu Al-Quran, pada permulaannya. Dan kami biarkan mereka bergelimang dalam kesesatannya yang sangat. Kalau sekiranya kami turunkan malaikat kepada mereka dan orang-orang yang telah mati berbicara dengan mereka, kami kumpulkan pula segala sesuatu ke hadapan mereka, niscaya mereka tidak juga akan beriman, kecuali jika Allah menghendaki. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Quran Surat Al-An'am ayat 109-111. Nah, meskipun demikian, keadaan mereka akan seperti itu, yaitu sangat bebal, penolakan mereka, keadaan mereka yang mencari-cari alasan. Tapi walaupun begitu, Rasulullah SAW tetap bersemangat mendakwahi mereka dan tetap berkeinginan agar mereka mendapatkan hidayah. Beliau tetap berusaha agar mereka selamat dari azab Allah. Dan dalam hal ini dijelaskan juga dalam hadis yang mana artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, penduduk Mekah meminta kepada Rasulullah SAW untuk merubah Bukit Safa menjadi emas agar gunung-gunung diratakan bagi mereka sehingga mereka bisa bercocok tanam. Bila mereka kufur, mereka akan dibinasakan sebagaimana umat-umat sebelum mereka yang telah dibinasakan. Beliau bersabda, tidak, akan tetapi aku menangguhkan mereka. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat yang artinya, dan sekali-kali tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami, melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang-orang dahulu, dan telah kami berikan kepada Tsamud unta betina itu sebagai mukjizat yang dapat dilihat. Quran Surat Al-Isra ayat 59. Hadis riwayat An-Nasai, dan hadis ini sahih.
Intinya, Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah menyebutkan hadis tentang terbelahnya bulan bersumber dari banyak sahabat Rasulullah SAW, seperti Anas bin Malik, Jabir bin Mut'am, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Huzdaifah ibn al-Yaman, dan yang lainnya. Dan dengan ini, kita haruslah meyakini kejadian tersebut dengan penuh keyakinan, karena ini adalah kabar yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Dan demikian adalah pembahasan mengenai kisah mukjizat Nabi Muhammad SAW dalam membelah bulan. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.